KBI-nya tidak berhasil, maka kita rujuk. Nah, rujuknya ini kita pakai metode kondom KTP. Kalau dulu lakukan KBI atau KBE selama di dalam proses rujukan atau di jalan, selama di transportasi. Kalau sekarang nggak pakai kondom KTP. Kita telepon dokternya, karena kalau kondom KTP itu harus ada advice dokter. Berapa jumlah cc yang dimasukkan ke dalam rahim, ya? Ya dok, saya mau rujuk dengan menggunakan kondom KTP. Oke. Perdarahannya berapa banyak? Sekian. Oke. Biasanya minimal yang pertama dimasukin antara 250 sampai 300 cc pertama. Ya. Lalu proses rujukan untuk kondom KTP sendiri nanti akan dilakukan selama 12 jam. Atau mengikuti instruksi dokter, kemudian secara perlahan-lahan diturunkan, jadi istirahat terus pasang lagi 6 jam, istirahat pasang lagi 6 jam, dan begitu seterusnya sampai 24 jam. Oke. Selanjutnya nanti dikeluarin malam. Oke. Sekarang kita cukup sama tekniknya kayak tadi. Pertama, kosongkan kambing ini, ya, kambing-kambingnya sudah kosong, sudah bagus, maka kita akan pasang kondom. Kondom, karena di dalam plastik yang kayak gini, kondomnya boleh pakai kondom apa aja, mau yang, tapi jangan yang berduri ya. Yang biasa aja kayak gini, kondom biasa. Ya, lalu ini kita ganti sarung tangan dengan yang steril ya, jadi harus steril. Kemudian sarung tangan yang steril, terus kita minta asisten untuk buka infus, ya, yang biasa saja steril juga. Ceritanya sangat steril ya. Buka, ini kita masukkan ke dalam sini. Kemudian ini kondomnya kita buka, masukkan ke dalam kondom, ya, masukin ini, terus kita ikat. Ikatnya pakai ikat itu yang apa sih, tali kasur itu loh, Bu, apa? Yang dulu sering buat karena itu steril juga tuh, ya. Hanya ini diikat, jangan terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang akan mencetok aliran dari sini ke dalam. Kalau nggak terlalu kencang, nanti dia bisa copot. Nggak lucu kan, Bu, copot di dalam. Ya. Udah nih, Bu, terpasang begini posisinya, ya. Nah, ini gantung dulu, ya. Ini kita pegang tangan secara obsesi masuk ke dalam rahim, ya. Taruh. Kalau sudah taruh, kita guyur. Jalan kencengan. Nah, itu ya cara ngontrolnya. Jalan nggak? Jalan ya. Nah, ini kan kita masukinnya harus cepat ya, Bu. Tolong bukanya. Kali ini. Kenapa? Nah, kan jalannya pelan nih, Bu, ya kan? Sedangkan ngisi kondom kateter harus cepat. Jadi proses
kan. Nah, misalnya nanti dia akan mengembangkan si kondomnya dan dia akan mengisi semua unsur isi dari rahim. Nah, nanti dia bentuknya berapa besar rahimnya itu dia akan nempel di dinding rahim. Nah, dulu ibu-ibu ngerujut suka pakai tampon ini ya, tampon burung yang sampai 5 meter panjangnya kita masukin satu ini. Nah, itu udah nggak boleh. Kenapa Bu tidak boleh? Karena apalagi tampon baso. Kalau tampon baso misalnya ini ya, tampon baso dulu. Nih, tampon baso. Nggak ada yang botol bening ya. Kayak kita taruh nih tampon baso begini, ya kan, di gelas. Ini ada rongga nggak? Ada. Iya. Nah, ketika dia nempel begini di tangan kita, ini ada rongga nggak? Ada. Ada kan? Ada. Nah, ini bisa nggak buat ngalir darah? Bisa. Dan darah itu akan menyerap di tampon. Tampon akan menyerap darah. Begitu juga dengan tampon yang gulung. Kalau tampon gulung kan padat tubuh, penuh. Iya, tapi dia akan tetap ada fungsinya menyerap air. Akhirnya diserap nggak airnya? Diserap. Bawaan kita kelihatannya ada perdarahan nggak? Enggak. Tapi dia ngalir nggak? Ngalir. Lalu ketika kita massage kelihatannya ada kontraksi nggak? Ada. Karena dia penuh, ya. Tapi sebenarnya dia tidak menahan perdarahan. Tapi kalau kondom kateter, dia akan mengisi dan menempel di dalam rongga rahim, ya. Dan dia akan menekan dan dia tidak menyerap, ya. Kan dia nggak bisa nyerap air kan, si karet ini. Tapi dia nahan rongganya, rongga rahim semuanya ditahan, termasuk di dalamnya menekan vena arteri uterina, sehingga arteri uterinanya kejepit, nggak ada darah yang keluar dari rahim. Itulah kenapa harus dikendorin tiap 6 jam. Buat apa? Akhirnya istirahat sambil ngecek masih keluar nggak darahnya, ya, gitu, untuk ngecek. Dan biasanya sih kalau dari penelitian kondom kateter ini berhasil untuk menghentikan perdarahan selain kita berikan oksitosin, ya. Nah, kan dia ngisi nih Bu. Nah, misalnya dia penuh kan dia nahan gini tuh, ya kan? Dia akan, karena dia cairan itu sifatnya adalah mengisi atau mengikuti bentuk wadah. Nah, prinsip cairan kan gitu, mengisi bentuk wadah. Jadi dia nggak akan ada tempat kosong di dalam di dalam rahim. Jadi tidak ada kesempatan bagi arteri uterina untuk kekencangan di karet ini. Dan kalau karetnya kekencangan dia nggak akan mau, dan dia tetap menuhin ini tandanya, ya. Tapi kalau misalkan dia kita kenceng ini, kalau dia masuknya bener masuk, dia nggak akan keisi ininya, ya, paham ya? Bu izin bertanya. Itu kan disambungin sama kondomnya. Nah itu nggak pakai selang kateter. Kan itu langsung Iya, infus. salah, pantesan nggak bisa. Salah. Masukin sini dulu. Pantesan dia nggak bisa ngikat. Ini baru dulu. Sini ya. Iya. Iya, saya yang salah. Namanya juga kondom sama kateter ya. Iya. Kayaknya ngikatnya bener aman. Iya betul. Kalau ini kayaknya lebih cepat nih turunnya. Kondom. Iya. Tiga puluh.
pakai beneran buat kondom kateter nggak apa-apa. Itu ya lubang pipis. Tuh baru bener kan. Nah ya ini ya salah saya, baru bener ini. Nah itu ya. Ada pertanyaan? Ngeluarinnya gimana? Kalau Pakai ikan tadi saya bilang suka dikeluarin ya kan? iya, Per 6 jam biasanya istirahat. Gimana cara ngeluarinnya? pakai Nurunin cairan yang Enak ya. karena ini kan udah penuh nih ke bawah nih, ya kan? Paham nggak bu? pakai sepet nggak sih? Nggak. Gimana sepet? Kateternya Kan kayak Kan cairan. kayak Nih kan ini kan masuk nih bu cairan ke sini, ya kan? Kondom kan masuk nih, sudah ceritanya sudah penuh. Nah terus kata dokternya itu kondomnya diistirahatkan dulu, berarti kan cairannya harus dikeluarin yang ada di sini, ya kan? Iya, Gimana cara ngeluarinnya? Sedangkan nanti kan dipasang lagi, masa mau berpolok-polok? Yang mana? Ini? Ini? Di kemana ini? Terus naruhnya di mana? Cairannya dibuang. Ntar kalau disuruh masukin lagi sama dokternya, ambil lagi. abis nggak tuh? Boros. Nggak gitu jangan. Iya pernah, tapi aku lupa. Karena ini kesini dia turunkan Iya, sifat air. Sifat air salah satunya apa? Mengalir. gravitasi. Dia ngalir nggak? Ngalir, Ngalir nggak? ngalir kok. Coba nih, ngalir nggak? jangan ngalir ke bawah. Ngalir. Iya. Beres kan? Iya. Beres kan bu? Ya. Kaya. Jadi kalau disuruh diistirahatin, maka turunin koloknya ke bawah. Nanti dia akan ngalir di sini akan Langsung. ya, udah istirahat. Nanti kalau kata dokternya, yaudah isi lagi minumnya. Pasang lagi. Naikin lagi. Sombong banget tuh. Ya, jadi nggak bolos ya. Jadi cas pasiennya. Sih. 300 tadi ya bu ya? Hah? 200 sampai? Si dokternya ya, kalau dia suruh isi 500 mungkin karena rahimnya besar ya. Saya udah sampai di rumah sakit, mau tambahin aja 500 nggak apa-apa kok. Ya udah. Ada pertanyaan? Selesai? Gitu ya. Ya kalau udah bersihkan gitu. Oh, si Adek lagi bangun tidur itu maunya main. Ya udah.